Jumpa lagi bersama channel Cocot Pidal. Pada video kali ini tak lupa saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah mensupport channel Cocot Pidal ini sehingga mencapai 1000 subscriber. Ya, tepatnya 1000 subscriber lebih dikit lah guys. Dan jangan lupa yang belum subscribe segeralah bagi Anda untuk like dan subscribe karena dengan support Anda channel ini bisa berkembang dan kita saksikan bersama-sama. Cerat, cerit, cerot. Pada part ketiga kali ini terlihat MC kita Ujang yang sedang melamun dengan dihujani hujan yang datangnya keroyokan. Terlihat dia sedang menyesali kejadian kemarin. Kayaknya dia bersedih banget ini guys. Dan terlihat si Ucok sedang berdiri di depan si Ujang dan berkata, "Itu karena kau buta dan karena itu kau menjadi empuk." Ujang dengan ekspresi menyesal berkata, "Aku bodoh, apa yang harus aku lakukan mulai sekarang?" Dan Ucok menatap serius ke arah Ujang. Terlihat di scene kali ini Ucok adalah seorang teman yang setia, menyemangati dan selalu memperhatikan si Ujang. Sambil berpose serius Ucok berkata, "Takut pada wanita disebut juga dengan ginofobia. Itu adalah saat-saat mereka di dekat wanita, mereka jadi gugup dan tidak dapat mengontrol gejolak seksualnya. Itu adalah batas yang membuat mereka untuk merangkak ke dalam kotak untuk menjauhi wanita, dan itu adalah cacat mental yang diderita hampir 40% orang di seluruh dunia menderitanya. Mayoritas orang yang menderitanya sulit untuk dikenali, jadi kita harus tanya, apa kau juga menderita penyakit itu?" tanya si Ucok kepada Ujang. Ucok pun berkata lagi, "Yang aku lihat kau tidak menderita sama sekali, cuman itu," sambil berpose keren dan menunjuk ke arah Ujang. Ucok berkata lagi, "Kau sangat kaku saat kau ada di sekitar wanita karena kau gak biasa berdekatan dengan mereka." By the way, Ucok keren juga ya guys. Ujang pun terdiam dan terpana, dan dalam keterpanaannya si Ujang berkata, "Kau mudah bilang aku sudah capek dengan semua yang beginian." Ucok pun sambil memegang kepala Ujang berkata, "Kau capek? Dan apa yang membuatmu capek?" Ujang menjawab, "Entahlah." Ucok lagi-lagi dengan pose hula-hulunya. By the way, hula-hulu adalah panggilan bagi orang konyol yang di daerah saya ya guys. Ucok pun berkata, "Jadi kau udah melewati kekuatanmu dan akhirnya bisa mengeluarkan karismamu? Terus kau mau apa jika kau saja tidak tahu itu?" Ujang penuh keraguan dan bingung. Ucok berkata lagi, "Benar, aku kira karena bentuk dan penampilan yang sekarang gak akan membuatmu percaya. Tapi beneran, penampilan itu gak begitu penting. Pokoknya jangan bersedih terus dan kau pikir wanita akan sedih dan langsung balik lagi ke kamu ya. Udahlah bangun, itu gak enak dilihat sama sekali." Ujang berkata, "Terima kasih atas sarannya. Tapi seni menaklukkan wanita itu hanyalah mitologi. Aku udah tahu itu dan tidak akan ada yang berubah." Ucok menoleh dan berkata, "Aku cuma menunjukkan padamu jalan yang benar. Jadi kau nanti bisa menemukan cinta yang sebenarnya. Kau gak begitu jelek dan kau punya hati yang baik. Aku beri kau saran. Kau akan menemukan seorang yang ditakdirkan untukmu. Dan ingat, kau bukanlah orang yang mesum." Di keesokan harinya, Ujang terpikir wajah si Ucok dengan keren. Ujang pun bergumam, "Benarkah aku akan berubah dan aku bisa menemukan pacar seperti semua orang?" Dan dari balik pintu kelas terdapat HP dan kamera sedang menyorot. Ternyata itu adalah teman sekelas Ujang dan mereka berkata, "Udah waktunya. Tunggu. Ujang tak pernah membuat kita kecewa. Lihat posenya itu, pose dalam masalah kan? Aku jadi gugup." Mereka berkata, "Anco, ini dia korban pertama." Mereka bergumam, "Siap, akhirnya setelah lama menunggu. Jangan membuat kita kecewa, Ujang."
dan seorang cewek akan lewat di depan si Ujang. Mereka berharap terjadi sesuatu yang mesum dan ternyata sudah tidak ada yang terjadi apa-apa. Mereka berkata, apa? Gak ada yang terjadi, ini tidak mungkin. Ujang, ada apa denganmu? Dia seharusnya sudah berteriak dan meninju Ujang sekarang. Apa yang terjadi nih? Tiba-tiba pulpen terjatuh di lantai dan gadis yang di samping Ujang pun memungut pulpen yang jatuh tadi. Terlihat teman cewek sekelas yang berbaju kuning ada yang mau ke toilet. Tiba-tiba cewek itu kaget melihat Ujang yang memandangi cewek yang ambil pulpen yang terjatuh tadi. Dan si cewek baju kuning berteriak, "Lihat, dia melakukannya lagi." Apa? Dan ketiga kawan yang berusaha merekamnya tadi pun bergembira sambil berkata, "Oh, ini dia Ujang." Seperti yang diharapkan, dan si cewek pun yang mengambil pulpen itu seketika memandang ke samping dan dia kaget melihat Ujang dengan wajah psikopat, dan cewek pun berteriak histeris. Ujang pun bengong dan penuh tanda tanya. Tiba-tiba seluruh cewek dengan ganas menuju ke arah Ujang sambil berkata, "Ku bunuh kau, Ujang, mati kau, mesum." Ujang bingung dan berkata, "Ada apa ini? Ada apa?" Ujang pun menjelaskan dengan nada lembut, "Mesum, mbak-mbak, aku bahkan gak gerak sedikit pun dari tempat dudukku. Jadi bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang mesum? Pasti di sini ada kesalahan." Si mbak-mbak dengan ganas berkata, "Udah cukup," sambil menuju ke Ujang, dan mereka mengejar Ujang sampai kewalahan. Ujang pontang-pantingan dikejar 3 orang mbak-mbak ganas tadi. Tiba-tiba apa yang terjadi, guys? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ujang dengan tidak sengaja menabrak lagi dada seorang cewek yang di depannya. Aduh, cok. Mbak-mbak yang mengejarnya pun bengong. Tapi beda dengan ketiga temannya tadi, mereka beryuforia dan senang melihat kejadian itu. Sementara itu si cantik yang ditabrak Ujang sampai mepet tembok sambil marah dan berkata, "Ujang, jebret." By the way, kalau masalah sial membawa nikmat, memang Ujanglah yang nomor 1, guys. Sementara itu di hari selanjutnya terlihat bandara dan ternyata ada si MC kita Ujang sedang berdiri di tempat tersebut dan berkata, "Aku berakhir datang ke sini. Apa yang aku lakukan di sini?" Dan dia mengingat Ucok berkata, "Aku akan tunjukkan padamu seni menaklukkan wanita. Datanglah ke bandara internasional Incheon di lantai pertama gerbang ketiga hari Minggu jam 3. Ujang bergumam, "Apa yang sebenarnya yang akan kau tunjukkan, Ucok?" Sambil mengingat Ucok dengan pose hula-hulunya, Ujang pun ragu-ragu. Terlihat dari kejauhan suasana ramai dan Ujang pun bergumam, apa itu?" Dengan penasaran. Ternyata para pramugari. Seseorang berkata, "Aku iri sekali dengan cowok yang di sana itu. Dia dikelilingi sama gadis-gadis pramugari cantik-cantik." Cowok lainnya berkata, "Aku yakin kau terlalu malu-malu untuk berbicara pada mereka. Obrolan apa yang bisa membuat mereka jadi tertarik?" Sambil Ujang menguping dan memperhatikan cowok itu. Dari jauh terlihat bayangan seseorang yang konyol dikelilingi para pramugari sambil dilihat segerombolan orang di sana. Dan Ujang pun berpikir, pose itu, di mana aku pernah melihatnya ya? Dengan wajah kaget Ujang berkata, "Apa? Cowok itu?" Ternyata cowok itu adalah Ucok versi good looking. Ternyata cowok itu adalah Ucok versi good looking, guys. Ujang pun bergumam, dia bersikap seperti biasanya, tapi dia tidak terlihat jelek. Dia menggunakan baju yang ngetren, tapi itu gak kelihatan bagus sama sekali bagiku. Dia senyum, tapi itu kelihatan keren. Dan lalu semua gadis yang ada di sekitarnya sedang ikut tertawa. Apa yang sebenarnya terjadi, Ujang? Sambil bingung
dan bertanya-tanya. Dan Ucok melambaikan tangan dan menyapa Ujang. "Hai Ujang, sini." Tapi dalam sekejap Ujang malah menghilang, guys. Ternyata dia bersembunyi di balik tembok sebelah tadi dan berkata, "Semua orang menatapku, kenapa dia memanggilku seperti itu? Dan dia bersama cewek seksi itu." Dan Ucok menghampiri dan berkata, "Kenapa kau sembunyi?" Dan berkata lagi, "Ujang, pelajaran pertama nomor 1, hilangkan ketakutanmu." Dan Ucok pun berkata, "Kau takut berada di tempat yang ramai kan? Juga berpikir akan apa yang akan wanita pikirkan dan membuat kau ketakutan akan ditolak. Kau gak punya percaya diri sama sekali, Ujang." Ujang menjawab, Tapi bukan itu, sama dengan orang lainnya." Ucok dengan pede menjawab, "Aku tidak. Aku bisa lihat apa yang kau pikirkan, oke?" Ucok pun berkata lagi, "Sudah, pilih wanita yang ada di antara keramaian itu dan bilang padaku yang mana yang paling kau suka." Ujang pun menjawab, Apa? Tapi bagaimana aku harus?" Ucok pun berkata lagi, "Apa gak boleh laki-laki untuk bermimpi? Cepat pilih gadis yang mau kau dapatkan nomor HP-nya." Mereka berdua pun memandangi sekeliling mereka dan mencari gadis cantik untuk jadi sasarannya. Ujang berkata, "Itu yang di sana, yang pakai one piece." Ucok menjawab, "Aho, kau pintar juga, Ujang." Terlihat gadis cantik yang sedang duduk menyendiri dan menjadi sasaran percobaannya. Ucok pun dengan pede dan berpose hula-hula lagi. Dia pun berkata, "Aku buat mimpimu jadi kenyataan. Aku akan dapatkan nomornya." Dengan bergegas menuju ke gadis itu, Ucok berkata, "Aku jadi semangat." Ucok pun mendatangi gadis itu dan mendekat dengan elegan. Dengan disaksikan Ujang sambil ngumpat dan menguping. Ujang penasaran dan bergumam, "Ada apa dengan si Ucok?" Ucok pun melancarkan jurusnya berkata, "Hello." Ujang berpikir, dia beneran bicara sama cewek itu. Cewek pun berkata, "Iya, bisa ku bantu?" Ucok pun bertanya, "Dari tadi ini menggangguku." Cewek pun penasaran sambil tangan Ucok menuju ke rambut cewek itu dan mengambil sesuatu di rambut cewek tadi. Ucok berkata, "Saat kau tadi muter-muter dengan ini di rambutmu, gak akan ada cowok ntar yang mau nanya nomormu." Cewek itu pun terkejut dan ucap, "Makasih." Ucok berkata, "Tapi aku akan tanya nomormu kok." "Iya, nomormu. Tentu saja nomor HP-mu." Tanganku jadi berat dan aku kesini cuma mau lihat rambut indahmu." Ucok berkata sambil dengan nada merayu, "Ayolah, aku harus naik pesawat." Dan cewek berkata, "Lucu banget." Ujang bergumam dari kejauhan, dia berhasil mendapatkannya. Cewek tadi berkata, "Ini menyenangkan." Dan Ucok berkata ke cewek tadi, "Baiklah, semoga kau baik-baik saja. Aku ada janji di tempat lain. Ayo kita saling berhubungan lewat telepon." Si Ujang melongo sambil berpikir, kenapa juga dia mau ngasih nomor ke orang yang baru dikenalnya? Ucok sambil memperhatikan nomor cewek tadi di HP-nya dan berkata, "Nih nomornya, mau kau? Mau?" Ujang berkata sambil bingung bertanya, "Ucok, kau pasti punya mata yang bagus. Aku bahkan gak bisa melihat ada kotoran di rambut cewek tadi." Ucok pun menjawab, "Oh itu tadi dari bajuku sendiri. Oke, sekarang aku yang akan memilihkan target untukmu. Jadi cepat pergi ke cewek itu." "Baiklah," ke arah cewek itu sambil menuju ke pramugari. Ujang pun menjawab, "Apa? Tapi gimana aku bisa melakukannya?" Terlihat gadis si pramugari yang cantik sedang berjalan. Lalu Ucok dengan menendang Ujang dengan keras menuju ke pramugari tadi. Ujang sampai gaspol
gaspol tak terkendali hendak ke arah pramugari tersebut. Dan tiba-tiba dengan terkendalikannya lari Ujang, tangannya pun sampai memegang bokong, hampir memegang pokong pramugari itu. Dan pramugari itu pun menoleh. Tiba-tiba Ujang dengan rem cakram ABS langsung set berdiri tegak dan berkeringat dingin berkata, Bukan aku." Si pramugari menjawab sambil tersenyum, "Ah begitu." Lalu Ujang pergi dengan ngos-ngosan lalu marah ke Ucok, "Kenapa kau mendorongku sejauh itu?" Ucok dengan keren dan kecewa berkata, "Kenapa kau gak bicara sama dia?" Ucok berkata, "Kau seharusnya pergi dan bilang hello. Pelajaran nomor 1, hilangkan rasa takutmu. Pergi dan coba lagi sana." Ucok dengan keras menendang Ujang lagi ke arah pramugari itu, dan pramugari itu menoleh dan berbalik badan. Dan yang terjadi pun Ucok terdiam memikirkan kejadian sebelumnya yang pernah dialaminya dan trauma yang mendalam yang pernah didapat dari Yura, cewek brengsek kemarin. Dan Ujang pun berdiri tegap. Ujang berpikir, "Ayo coba, aku bisa berubah, memberanikan diri." Ujang pun membukukan tubuhnya dan berkata, "Hello." Cewek pramugari pun membalas dengan kata, "Hello juga." Dan Ujang kaget dan tak menyangka sambil berkata, Dia meresponnya." Dan bersambung. BTW, tunggu episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hehehe.